Kembali ke yurisdiksi. Setelah seharian bermusyawarah, Feng Tianxing memutuskan untuk mengikuti frekuensi serangan Void untuk membuat masalah. Jika tidak, dia akan terlalu mencolok, dan dia pasti akan menjadi fokus perhatian Void dan Iblis. Sama seperti berita yang ditinggalkan oleh Li Goudan, Void pasti akan mengirim seseorang untuk menjadi tanggapan internal. Jika tidak baik baginya untuk menghasut setan yang tidak mengetahui kebenaran, maka keadaan akan berbahaya. Jadi saya harus berpura-pura tidak berguna, tidak mendapatkan apa-apa, dan terlihat seperti saya bisa dikalahkan kapan saja. Tuliskan perintah dengan berlebihan. Beritahu dan bahwa penjaga akan terus melatih dan memilih elit untuk membentuk inti mereka sendiri. Bagian inti ini tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Sebelum menjadi anggota inti, itu harus diuji untuk erosi kekosongan. Kalau begitu perintahkan Si Yeming dan Jiang untuk membersihkan bagian dalam untuk mencegah kehampaan terlibat. Selain itu juga akan segera dimulai di rumah Laksamana saya. Saya ingin menentukan seluruh proses sebelum serangan kekosongan. Setelah menerima 3 pesanan ini, Luxury Du pergi. Pada saat yang sama, Kedan dan yang lainnya, yang telah mencari selama beberapa bulan dan masih belum menemukan orangnya sendiri, kembali ke Feng Tianxing dengan malu. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata lelah Kedan. Laksamana Feng, kali ini, tolong izinkan saya menunggu beberapa hari untuk beristirahat. Kedan benar-benar tidak punya pilihan lain. Tanah leluhurnya telah hilang. Belum lagi kekuatannya yang habis. Kali ini peruntungannya sangat buruk. Dipukuli oleh kekuatan iblis di tempat lain. Jika dia tidak berlari cepat, dia akan dipukuli sampai mati. Ibuku tidak mengenalku lagi. Feng Tianxing melambaikan tangannya secara langsung. Patriark Kedan, kenapa bersikap sopan? Kamu bisa tinggal di rumah Laksamana Feng Tianxing selama yang kamu mau. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengisi sumber daya. Kedan dengan cepat berterima kasih padanya. Ini bukanlah kali pertama. Kedan masih penuh percaya diri beberapa kali sebelumnya. Toh tidak sulit mencari keluarga besar dengan kekuatannya. Apalagi hanya ada beberapa tempat yang cocok untuk ditinggali keluarga ke. Temukan keluarga satu persatu. Panjiu saya bisa mengerti secara kasar. Namun kini setelah sekian lama mencari dan tidak menemukan apa-apa, Kedan sudah mau menyerah. Laksamana Feng, kali ini saya memiliki permintaan yang tidak berperasaan. Saya tidak tahu apakah Anda masih kekurangan jenderal. Saya memiliki 9 saudara laki-laki. Saya berencana untuk mempertahankan beberapa dari mereka untuk bekerja di yurisdiksi Anda untuk mempersiapkan reorganisasi keluarga. Adapun membiarkan mereka mengikutiku sepanjang hari praktek yang terbengkalai. Feng Tianxing berpikir sejenak, tapi perlahan menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat membantu dengan ini. Ada banyak hal di yurisdiksi saya, yang sangat rumit. Saya tidak ingin ada setan lagi yang tahu. Tetapi jika Anda ingin menetap, saya dapat berbicara dengan penguasa kota. Dari kota utama di sebelahnya kekurangan sisinya setelah perang jika Anda bersedia bergerak. Saya pikir dia akan memberi Anda sumber daya dan hadiah penuh. Kedan dengan cepat berterima kasih padanya. Tidak mungkin Feng Tianxing menerima pria kuat seperti dia di sini. Pertama, kekuatannya terlalu kuat untuk dikendalikan. Dan kedua, dia bukan orang kepercayaannya. Jika dia berkuasa untuk waktu yang lama, dia akan memenangkan beberapa orang di masa depan. Masalahnya bukan untuk dirinya sendiri menemukan kesenangan putra, tapi dia tidak bisa menolak secara langsung. Bagaimanapun juga keluarga Ke adalah keluarga besar di masa lalu. Dan Kedan belum mati. Kekuatannya terletak pada hal ini. Jadi langsung, mengarahkan bencana ke timur. Selama tidak berada di bawah yurisdiksinya sendiri, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia secara pribadi menyampaikan kehangatan ini kepada penguasa kota dari beberapa kota utama terdekat. Dan menempatkan 7 dari 9 anggota keluarga Ke secara terpisah. Meskipun dikatakan bahwa kekuatan dari pembangkit tenaga listrik keluarga Ke ini telah tersebar, mereka dapat dengan cepat memulihkan kekuatan mereka lebih cepat, dan frekuensi pencarian keberadaan klan mereka bisa lebih tinggi. Setelah diskusi sederhana Feng Tianxing, topik berubah. Kedan, ada sesuatu yang menurutku agak mendadak untuk dikatakan, tapi aku ingin membicarakannya denganmu secara rasional. Dengan awal yang baik dari bantuan Feng Tianxing barusan, kesan Kedan tentang Feng Tianxing telah meningkat pesat, dan sekarang dia pada dasarnya menanggapi permintaan. Dan menepuk dadanya. Laksamana Feng, beritahu aku. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Masalah ini terlalu banyak seperti memanfaatkan api. Lupakan saja. Ketika Kedan mendengar kata-kata, manfaatkan api dan rampok, pikirannya setengah sadar dalam sekejap. Itu benar. Jika Feng Tianxing tidak memanfaatkan api untuk merampoknya, dia akan sangat menyesali identitasnya. Terjemahan akurat dari apa yang dikatakan Cai Cai barusan tidak berarti bahwa permintaannya seperti memanfaatkan api. Tetapi dia secara terang-terangan berencana untuk merampok. Dan dia ingin Kedan, kepala keluarga Ke, membantu menutupinya. Berpura-pura bahwa dia tidak mengambil keuntungan dari api.
Setelah berpikir jernih sejenak, Kedan menghitung chip tawar-menawar di tangannya, dan sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia sudah miskin dan berkulit putih, dan dia tidak bisa memberikan Feng Tianxing apa yang dia inginkan. Laksamana Feng, jangan khawatir. Kedan mengangguk tentang masalah ini. Tidak ada yang berani berbicara omong kosong, dan siapapun yang menolak menerima keluarga ke saya akan mengalahkannya. Kedan tidak hanya mengaku bersedia dirampok dan membantu Feng Tianxing menutupi fakta, tetapi juga mengajukan permintaannya agar jika Kedan masih ada, keluarga Ke adalah jaminan dari janji ini. Jika Feng Tianxing tidak dapat memberikan jaminan kepada keluarga Ke, ini tidak akan dihitung. Feng Tianxing memikirkan kondisi ini dan mengangguk. Sebenarnya seperti ini. Tanah leluhur keluarga Ke sekarang menjadi reruntuhan. Akademi di tangan saya hanya pada saat kritis perluasan. Saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui kemajuan hal ini, terutama saya Tuan. Jadi saya berharap bisa memiliki keluarga Ke. Zudi, dalam kondisi apa kamu bisa membukanya? Kedan ragu sejenak, lalu mengangguk. Oke, kamu bisa menggunakan tempat itu. Lagi pula tidak ada yang menggunakannya. Aku akan memberimu otorisasi tertulis nanti, tanda tangani dan setor. Tanpa keluarga Ke, tanah kosong ini tidak begitu penting. Orang-orang pergi, jadi apalagi yang harus dilakukan? Apakah Anda ingin dia menjaga ruang terbuka sendirian? Serahkan saja kepada Feng Tianxing dan biarkan dia yang mengurusnya. Bagaimanapun, akan ada kesempatan untuk memalingkan wajahnya di masa depan. Mungkin masih ada gelombang keuntungan yang bisa dikonspirasi. Feng Tianxing berhasil mengusir Kedan dan kelompoknya yang bermasalah dengan susah payah. Sebelum dia bisa beristirahat sejenak, tiba-tiba ada guntur yang teredam di luar. Saya melihat ras iblis datang dari langit, berpakaian hitam pekat, dengan tampilan yang bermartabat dan hikmat. Laksamana Feng mendengarkan perintah tersebut, dan sang putri mengundang Laksamana Feng untuk pergi ke kota Mozu Wucheng untuk berpartisipasi dalam konferensi King Kue dengan hadiah. Tiba dalam waktu 1 bulan dalam batas waktu, dan itu tidak akan dianggap sebagai pengabaian otomatis jika terlambat. Feng Tianxing berpikir sejenak, dan putri ini jelas merupakan kependekan dari Putri Kaisar Iblis. Tapi Putri Kaisar Iblis ada di tangannya. Dia belum melakukan apa-apa. Bagaimana dia bisa memerintahkannya untuk menghadiri konferensi burung gereja biru? Ini jelas berita palsu. Namun, melihat pakaian dan perilaku para iblis, itu tidak terlihat seperti orang biasa yang berpura-pura. Sebaliknya, tampaknya memiliki dasar tertentu. Oleh karena itu, sebagian besar dari orang-orang ini dikirim oleh Jia Luo, seorang pria dengan latar belakang keluarga yang kuat. Kemungkinan besar Jia Luo ingin memamerkan pergelangan tangan dan ototnya. Sepertinya sedikit memalukan apakah saya berpartisipasi atau tidak. Berpartisipasi. Kekuatan saya saat ini terlalu rendah, jadi jangan berpartisipasi. Dan Jia Luo telah berkembang terlalu nyaman. Ini bukan situasi yang ingin dia lihat.